Halo, selamat pagi kepada Ibu Yudi dan teman-teman sekalian. Sekarang kita akan membahas terkait tentang konflik interpersonal. Nah, pembahasan kali ini akan dibawakan oleh saya sendiri, teman saya Evita, Rihan, dan Desi. Nah, kita akan membahas 7 agenda nih. Yang pertama itu terkait tentang definisi dari konflik interpersonal itu sendiri. Yang kedua terkait tentang mitos dari konflik interpersonal. Yang ketiga masalah konflik interpersonal. Yang keempat prinsip konflik interpersonal. Yang kelima konflik yang dapat memberikan efek. Yang keenam gaya konflik. Dan yang ketujuh adalah konflik yang dipengaruhi oleh budaya dan gender. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, terkait tentang definisi konflik interpersonal. Nah, teman-teman pasti pernah nih berantem sama orang-orang terdekat, baik itu keluarga, teman, rekan, dan lain-lain. Nah, gimana nih perasaannya? Pasti nggak enak ya. Dan juga pasti itu sedikit memberikan efek kepada teman-teman. Nah, itu ternyata sudah masuk ke dalam konflik interpersonal karena teman-teman memiliki masalah dengan orang terdekat. Jadi itu memberikan dampak kepada individu, mental, dan batin teman-teman sendiri. Nah, definisinya itu sebenarnya apa sih? Nah, definisinya adalah perselisihan antara atau di antara individu yang terhubung, baik itu teman, kekasih, anggota keluarga yang menganggap tujuan mereka tidak sesuai, dan juga ternyata konflik ini dapat memberikan dampak ataupun efek kepada orang lain. Baik, terkait tentang mitos tentang konflik interpersonal akan dibahas oleh teman saya. Definisi konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah perselisihan di antara individu yang terhubung seperti teman, kekasih, kolega, bahkan anggota keluarga yang menganggap tujuan mereka tidak sesuai. Lebih khusus lagi, konflik terjadi ketika orang-orang saling bergantung atau mereka terhubung dalam beberapa cara yang signifikan. Apa yang dilakukan satu orang memiliki dampak atau efek pada orang lain. Contohnya, pada pasangan perempuan dan laki-laki. Ketika seorang perempuan ingin pergi ke bioskop bersama pasangannya, namun pasangan ingin tinggal di rumah. Desakan perempuan itu untuk pergi ke bioskop mengganggu pasangannya untuk tetap tinggal di rumah. Dan tekad laki-laki tersebut untuk tinggal di rumah mengganggu perempuannya pergi ke bioskop. Selanjutnya ada mitos tentang konflik interpersonal. Mitos tentang konflik interpersonal atau konflik antar pribadi, salah satu masalah yang dihadapi banyak orang dalam menangani konflik adalah bahwa mereka mungkin beroperasi atas dasar asumsi yang salah tentang apa itu konflik dan apa artinya. Ada pernyataan sebagai berikut. 1. Konflik sebaiknya dihindari. Yang kedua, jika dua orang mengalami konflik hubungan, itu berarti hubungan mereka dalam masalah besar. Konflik adalah tanda hubungan yang sangat bermasalah. Yang ketiga, konflik bersifat merusak karena menggunakan diri negatif kita, kepicikan kita, kebutuhan kita untuk memegang kendali, harapan kita yang tidak masuk akal. Dan yang selanjutnya, dalam konflik apapun, harus ada pemenang dan pecundang, karena tujuan tidak sesuai. Seorang harus menang dan seorang harus kalah. Masing-masing pernyataan tadi salah, dan untuk menjelaskan secara singkat, yakni yang pertama, menghindari konflik mencegah perbedaan dan perselisihan tidak pernah terselesaikan. Yang kedua, konflik tidak bisa dihindari. Konflik adalah tanda ketidakpastian. Belum tentu masalah hubungan yang besar. Yang ketiga, konflik jika dikelola dengan tepat, sebenarnya dapat meningkatkan hubungan. Dan yang keempat, konflik bisa menjadi konstruktif, terutama ketika dua individu mendekatinya secara logis dan dengan pertimbangan satu sama lain. Baik, selanjutnya mengenai masalah konflik interpersonal. Jadi konflik semacam ini mungkin berfokus pada hal yang ingin dikejar. Misalnya, terdapat orang tua dan anak yang tidak setuju pada perguruan tinggi mana yang harus anak tersebut ikuti. Lalu pada masalah konflik interpersonal ini terdapat macam-macam konflik. Yang pertama ada konflik hubungan. Jadi
konflik hubungan ini sama banyaknya dan berkaitan dengan hubungan antar individu dengan masalah seperti siapa yang bertanggung jawab, kesetaraan, atau kekurangan dalam suatu hubungan, dan siapa yang memiliki hak untuk menetapkan aturan suatu perilaku. Contoh konflik hubungan termasuk yang melibatkan adik laki-laki yang tidak mematuhi kakak laki-lakinya. Konflik hubungan seringkali disembunyikan dan disamarkan sebagai konflik konten. Jadi konflik mengenai tempat liburan mungkin pada tingkat konten, lalu berpusat pada keuntungan dan kerugian. Lalu yang kedua ada konflik pasangan. Dalam studi hal ini mengenai teman sesama jenis atau yang biasa disebut dengan LGBT, masalah yang paling sering untuk diperdebatkan mengenai ruang atau harta benda, pelanggaran aturan pertemanan, berbagai aktivitas, dan ketidaksepakatan tentang suatu ide. Lalu yang ketiga ada konflik tempat kerja. Di tempat kerja ini konflik sangat penting karena potensi efek negatifnya seperti personel meninggalkan pekerjaan atau memerlukan perekrutan dan pelatihan ulang baru, semangat rendah, dan berkurangnya keinginan untuk bekerja dengan efisiensi tinggi. Lalu yang keempat ada konflik alergen sosial kelas. Jadi alergen sosial adalah pribadi, kebiasaan teman atau pasangan romantis yang menurut Anda itu suatu hal yang mengganggu, suatu hal yang tidak menyenangkan, lalu tidak sopan dan tidak pengertian atau sekedar mengganggu. Alergen sosial dapat mengganggu Anda secara psikologis, emosional, interpersonal. Alergi fisik dimulai dengan reaksi fisik ringan dan kemudian setelah kontak berulang kali dengan reaksi yang akhirnya menjadi semakin parah. Lalu yang kelima ada konflik online. Sebagian besar konflik yang sama yang Anda alami dalam hubungan tatap muka juga dapat muncul dalam komunikasi online, seperti mengirim pesan komersial kepada mereka yang tidak memintanya seringkali menimbulkan konflik. Mengirim email yang tidak diminta seperti spamming, seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai prinsip-prinsip konflik interpersonal. Jadi konflik dapat memberi efek negatif dan positif terhadap seseorang. Kerugian konflik yaitu konflik dapat menghasilkan perasaan negatif dan membuat hubungan kita dengan seseorang itu menjadi tertutup, dan konflik dapat menyebabkan keretakan suatu hubungan. Sedangkan dampak positifnya adalah bahwa konflik dapat memaksa kita untuk memeriksa masalah dan berusaha mencari solusi yang potensial dengan menggunakan strategi konflik tentunya yang produktif, maka hubungan akan menjadi kuat, sehat, dan juga memuaskan. Konflik itu sejujurnya tidak bisa dihindari. Konflik merupakan bagian dari suatu hubungan, baik antara orang tua dengan anak-anak, teman, kekasih, maupun dengan rekan kerja. Perbedaan tercipta karena setiap orang itu memiliki sejarah yang berbeda serta tujuan yang berbeda. Perbedaan ini dapat mengarah pada konflik yang berfokus pada berbagai masalah dan tidak dapat secara pribadi. Baik, untuk gaya konflik memiliki konsekuensi. Cara Anda terlibat dalam konflik memiliki konsekuensi untuk penyelesaian konflik dan untuk hubungan antara pihak yang berkonflik. Dan peneliti menyebutkan ada 5 gaya konflik. Yang pertama, saya menang, Anda kalah. Nah, gaya ini bersaing mewakili perhatian besar terhadap kebutuhan dan keinginan Anda sendiri dan sedikit untuk orang lain. Lalu ada saya kalah, Anda kalah. Nah, untuk bagian ini yaitu menggunakan gaya menghindari, menunjukkan bahwa Anda relatif tidak peduli dengan kebutuhan atau keinginan Anda sendiri.
Jadi lebih mengutamakan bukan mengutamakan sih, jadi lebih kayak menyesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan orang lain. Lalu ada aku kalah, kau menang. Dalam gaya akomodatif, Anda mengorbankan kebutuhan Anda sendiri demi kebutuhan orang lain. Lalu kolaborasi, saya menang, Anda menang. Dalam gaya berkolaborasi, perhatian Anda adalah kebutuhan Anda sendiri dan orang lain. Lalu yang terakhir itu ada kompromi, menang dan kalah. Anda menang dan kalah, gaya kompromi ada di tengah. Jadi beberapa perhatian untuk kebutuhan Anda sendiri dan beberapa perhatian untuk kebutuhan orang lain, seperti itu. Lalu di sini ada konflik dipengaruhi oleh budaya dan gender. Seperti halnya dengan semua proses komunikasi, konflik dipengaruhi oleh budaya peserta dan terutama oleh keyakinan dan nilai-nilai mereka tentang konflik dan oleh gender mereka. Pengaruh budaya mempengaruhi topik yang diperdebatkan orang, sifat konflik mereka, strategi konflik yang mereka gunakan, dan norma organisasi terkait konflik. Topik budaya mempengaruhi topik yang diperdebatkan orang, serta apa yang dianggap cara yang tepat dan tidak tepat untuk menangani konflik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait tentang konflik interpersonal. Untuk teman-teman dan Ibu Yudi, kami ucapkan terima kasih.